26. 26. Nah, ini coba kalau kita melihat ini ya, orbital ya, berarti kita harus mengkonfigurasikan Fe ini jangan menurut Born, tetapi menurut aturan Aufbau dan aturan Hund ya. Coba kalian konfigurasi elektron kan, berarti kan? 1 S2. 1 S2 ya, 2 terus S2. 2 S2. 2 P6. 2 P6. 3 S2. 3 S2. 3 P6. 3 P6. Apa lagi? 4 S2. 4 S2. Terus 3 D6. 3 D6. Nah, ini udah betul ya, 26 ya. 10, 26. Oke. Nah, coba lihat. 1 S2, berapa elektron di orbital S-nya? 2. Wah, oke, berpasangan ya. 2 S2 juga 2 ya. Nah, 2 P6. Dia kan kok P ada 3 orbital ya. Kita isi 6. Nah, 1, 2, 3. Ingat dari atas dulu semua, baru ke bawah ya. Nah, yang 3 S2. 1, 2. Yang 3 P6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 4 S2. 1, 2. Yang 3 D6. D berapa orbitalnya? 5, Bu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, isi dulu di atas. 1. Arah atas, sorry. 3, 4, 5, 6. Nah, adakah di situ elektron yang tidak berpasangan dari semua orbital? Ada ya. Di orbital apa? Orbital D ya. Di orbital D ada 4 buah tidak berpasangan. Nah, karena ada yang tidak berpasangan, makanya dia itu bersifat apa? Paramagnetik. Paramagnetik ya. Nah, itu dia alasannya. Nah, kalau yang dia magnetik, nah cari berarti nanti kan misalnya kan di bawah ini ya kan. Manakah unsur yang bersifat paramagnetik? Berarti semua option itu kalian cari ya konfigurasi elektronnya ya. Biasanya nomor atom diketahui. Jadi kalian harus hafal diagram hujan ya. Kan ada diagram hujan yang udah disimpulin di bawahnya itu ya. Nah, selain atom normal, nanti bisa juga soalnya ion ya. Ion misalnya ya, ion Fe2+ ya. Dia itu bersifat paramagnetik atau dia magnetik kan gitu kan. Nah, dicari konfigurasi ionnya dulu, baru kalian lihat ada nggak berpasangan atau tidak berpasangan gitu. Kalau misalnya ada yang berpasangan, berarti kalau semuanya berpasangan berarti dia magnetik. Nah, contoh misalnya AR ya, coba AR. Kalau AR ya, 18 AR. Nah, ini coba kalian konfigurasi elektron kan, 1 S2, 1 S2. 2 P6, 3 S2, 2, 3, 3 P6. Ini udah 10, ini udah 18 ya. Nah, daripada kalian capek-capek kan, kalian lihat aja S ini orbitalnya 2, ini pasti penuh. Penuh. Ini P juga 3 orbitalnya, terisi penuh itu 6, penuh. Penuh. Nah, yang terakhir ini penuh enggak? Penuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 penuh. Berarti ini apa sifatnya? Diamagnetik. Diamagnetik ya. Berarti dia ini tidak mudah, tidak bisa pun ditarik oleh magnet ya. Nah, nanti ya itu nggak usah dulu kalian pikirkan ya. Kalau yang di sini paramagnetiknya intinya tidak berpasangan elektronnya. Nah, dia magnetiknya dia berpasangan semua elektronnya. Nah, setelah UTS nanti ada kalian lihat keanehan ya, ada suatu unsur atau senyawa ya, padahal dia berpasangan nih dari segi dari segi konfigurasi elektron biasa ini ya. Nah, kenapa dia tertarik oleh magnet? Nah, itu nanti ada namanya teori orbital molekul, tapi di sini belum ya, nanti setelah UTS ya.
Nah kan, ilmu itu ya asalnya kan memang sudah ada ya, baru dipelajari ya. Nah itu dulu bingung juga tuh, kenapa dia tidak berpasangan, dia tertarik magnet. Nah rupanya ada lagi teori satu lagi, teori orbital molekul, itu setelah UTS kita pelajari. Nah nah misal kalau kita ion ya, ion, eee, O2 minus ya, ini paramagnetik atau diamagnetik gitu ya. Oke kok, nggak usah lah O2 minus, yang gampang-gampang aja dulu, yang mana ya? Al3+, apanya gampang Bu, makin sulit ya. Oke, Al3+, berapa? Nomor atomnya berapa sih? 13, Bu. 13. 13. Nah, kalau dia itu normal ya, normal, Al13 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, apalagi? Berapa nih? 10, 11, 3p1 ya? Iya, Bu. Nah, tapi kalian lihat aja yang Al normal itu para atau diamagnetik? Parah. Ya, ini para ya. Para ya, coba lihat. Ini kan ada 3 orbital P-nya. Nah, terisi cuma 1. Ini para ya, yang normalnya para. Yang ionnya Al3+ gimana? Coba kita lihat. Apakah masih para ya? Magnetik. Nah, coba kita ini kan, kalau 3+ dia kehilangan elektron atau ketambahan elektron? Kehilangan. Kehilangan ya, elektron hilang ya. Berapa elektron? 3 ya. Ya, oke, coba 2s2 lagi 2 P6. 6 terus Habis. habis Bu. habis ya. Oke. Oke, berarti ini berapa ini? Ini penuh, penuh, yang terakhir juga penuh kan? Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti apa ionnya ini ya? Diamagnetik. Magnetik. Nah, itu jangan lupa kalian nanti di soal kalau dalam bentuk ion kan kalian jangan dari normalnya ya kalian ini ya. Kalian setelah jadi normal transfer ke ionnya gitu ya. Atau kalau misalnya kalian mau cepat ya, kan udah kalian konfigurasi elektron kan tuh yang normalnya. Kalau Al3+ langsung kalian coret terus 3 elektron dulu. Seret, seret, coret ya. Nah, ternyata setelah dicoret ya dia itu diamagnetik ya. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang dia sama para nih. Nah, misal nanti ya, ada beberapa atom ya, misalnya ya. Dari atom-atom ini yang manakah lebih tertarik oleh magnet? Nah, berarti kalian cari yang lebih banyak apa? Elektron yang tidak berpasangannya ya. Nah, kalau elektronnya tidak berpasangannya lebih banyak, berarti dia lebih tertarik oleh magnet ya. Oke. Nah, ada lagi kita pelajari di tabel periodik itu tentang afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu tujuannya adalah membentuk anion. Anion apa berarti? Ion? Negatif. Negatif. Ion negatif ya. Yang membentuk ion positif tadi apa namanya? Ionisasi. Energi ionisasi ya. Oke. Nah, ini ada namanya afinitas elektron. Kita membentuk ion negatif ya dari perubahan energi yang terjadi ketika satu elektron betul nggak nih diterima? Karena kan kalau negatif itu dia menerima elektron ya oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Nah, harus dalam keadaan gas juga dia ya. Nah, misal ada unsur yang normal-normal saja ya. Nah, dia itu menerima elektron. Nah, itu namanya dia sudah berafinitas elektron. Nah, kalau dia menerima elektron, namanya adalah pembentukan ya, berarti pembentukan si anion atau atom yang bermuatan negatif ya. Nah, karena dia energi pembentukan, energinya itu lambangnya adalah delta H ya. Delta H itu adalah energi pembentukan. Nah, kalau telah tergabung ya, kalau telah tergabung itu namanya afinitas elektron atau elektron afinitas ya.
Hubungannya gimana? Hubungannya ini ya, berbanding terbalik. Energinya coba lihat ya. Dari energi contohnya yang kalau Ik ini ya, kalau Ik, nah Ik itu simbol ya. Ik itu simbol atom yang akan digunakan untuk membentuk si anion. Nah, contohnya ini simbol ya. Simbol. Nah, kalau simbol ini boleh mau kalian buat Y, mau kalian buat A itu terserah. Ini adalah rumus umumnya maksudnya ya. Ketika dia menerima elektron, dia membentuk anion. Nah, contohnya si F ya atau fluor ya di golongan 7 ya. Ketika ketambahkan satu elektron, nah ini menjadi ini kok X min, F min ya. Nah, kalau oksigen juga seperti itu, dia ketambahan elektron, dia membentuk O min. Nah, energi pembentukannya gimana? Nah, dari kalian lihat energi pembentukan antara F dan O jika ketambahan satu elektron atau afinitas elektron pertama ya. Nah, siapa energinya lebih besar? Dari segi energi. Siapa energinya lebih besar? Dari segi energi ini. Ya, siapa energinya lebih besar? Kalau dari segi energi. Oh, Dua ya. Ini kan minus 14 itu kan, sorry. 141. Ya, minus 141 lebih besar dari minus 38. Itu dari segi energi ya. Oke. Energi pembentukannya besar ya. Nanti bentar ya. Ini akan disimpulkan. Nah, ini dari segi afinitas elektronnya. Yang mana lebih mudah terbentuk? Yang mana? Yang mana lebih mudah terbentuk? Yang mana ini kalau dari elektron afinitasnya? Nah, dia kebalik ya. Kalau elektron afinitas dia besar ya, dia lebih mudah terbentuk. Ini kan negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika suatu elektron diterima ya. Nah, ini elektron afinitasnya si ini ya. Yang mana lebih mudah terbentuk? F. Oke, kalau berarti gimana berarti simpulannya? Dia tahannya besar ya. Terus apa? Elektron afinitasnya Kecil. Nah, kalau dia tahannya kecil, elektron afinitasnya besar. Oke. Nah, coba lihat ini dari A, 2A, 3A, sampai 8A. Kita tinjau dulu yang A ini dulu ya. Karena kenapa? Karena golongan transisi itu dominannya kan logam. Logam itu lebih mudah bermuatan positif daripada negatif ya. Nah, jadi yang bermuatan negatif itu kan dominan yang non-logam. Ya, non-logam itu biasanya berada di golongan utama ya. Nah, coba kita lihat. Elektron afinitasnya kan semakin besar dari kiri ke kanan ya. Kalau kita bilang elektron afinitasnya semakin besar, berarti dia semakin mudah membentuk apa tadi? Membentuk ion negatif ya. Nah, coba dilihat di sini, kecuali gas mulia ini, coba lihat. Nah, kan dia bilang dari kiri ke kanan semakin besar. Kenapa gas mulia ini lebih kecil dari 0 malahan? Karena kulit luarnya penuh. Iya, stabil ya. Stabil ya. Bukan penuh, nggak penuh itu. Ini dia apa? Dia sudah membentuk kaidah apa? Oktet. Oktet ya. Duplet, duplet atau oktet ya. Jadi susah bereaksi. Makanya dia tidak mudah membentuk kation maupun anion ya. Nah, gitu dia cara melihatnya ya.
Berarti nanti kalau ada soal, misalnya ya, yang mana lebih mudah terbentuk ionisasi dari unsur di bawah ini, misalnya ada opsi ya kan. Nah, kalian lihat dari kiri ke kanan. Berarti ini ya, lihat nomor atomnya kan udah hafal kemarin golongan dan periodenya bagaimana menentukannya gitu ya. Nah, ini saya mau ada memberitahu ya ini ya. Kemarin saya tugasnya kan ini membuat soal konfigurasi elektron ion ataupun apa namanya anion ya. Nah, nanti mungkin soalnya kan konfigurasinya duluan. Dari konfigurasi berikut ya adalah milik misalnya ya, di bawahnya apa gitu ya. Nanti kalian berarti konfigurasi elektron kan dulu opsinya, baru kalian tahu konfigurasi elektron yang milik siapa yang di soal itu gitu ya. Atau sebaliknya nanti soalnya intinya saya tugas membuat yang konfigurasi ion ya. Nah, ada juga ya nanti ya, ini coba lihat ya. Di sini golongan yang kita sudah pelajari itu kan menurut golongan yang zaman dulu ya, misalnya golongannya ada golongan A, ada golongan B ya. Nah, kalau menurut teori modern, tentu sudah pernah kan juga saya sampaikan, tapi teman sekilas ya. Kalau menurut teori modern, berarti golongan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 18 ya. Nah, ini nggak tahu saya ya siapa yang membuat soalnya nanti ya. Sempat misalnya pakai golongan A, golongan B kan aman ya. Nah, nanti misalnya kalian cari ini padahal golongan A, kok nggak ada di opsinya kan? Malah yang ada golongan misal golongan 14 ya. Nah, jadi kan harus tahu juga berarti 2A itu golongan berapa dia selain ini. Kalau 2A selain golongan 2A apa dia? Golongan golongan A ya. Nah, kalau golongan juga A, berarti dia golongan apa berarti dia? Oke, kita contoh satu ya. Kita contoh misalnya siapa ya kita berperiodik ya. Coba si PD ya, PD ada percaya diri ya. PD percaya diri ya, PD palladium ya. Nah, berapa nomor palladium? 45. Oke, cepat pegang dia apa yang bisa mengenai KR. KR apa namanya? KR 36 ya. 36. Kok bukan kenapa nggak 5S1 4B9? Sorry, kenapa 5S2 4B9? Oke ya, 5S0 berarti ya, 4D10 ya. Kenapa? Karena kan ini apa namanya tuh kalau SD ya, D-nya itu dia kalau mendekati setengah penuh still ya. Kalau D-nya mendekati penuh, hampir satu langkah lagi maksudnya ya, satu langkah lagi mendekati setengah penuh, dia lebih suka ke setengah penuh ya. Nah, kalau satu langkah lagi dia mendekati penuh ya, dia akan mendekati penuh ya, hanya 4S0. 5S0 nanti 10 ya. Nah, ini berarti berapa ininya elektron valensinya berapa ini? S dan D kan? S dan D itu berarti 10 ya kalau dijumlahin ya. 0 tambah 10 berapa? 0 tambah 10. 10. Nah, kalau 10 itu golongan apa? Kalau misalnya kita golongan A dan golongan B, golongan apa dia? Golongan dengan 8 ya golongan B, tapi apa 8B ya. Nah, selain itu dia golongan apa ini?
Ya, bukan 9 ya. 10. Ya PD. Karena kan PD itu di sini karena jumlah elektronnya itu 10, berarti dia golongan 10 ya. Kalau jumlah elektronnya nanti 9, dia golongan 8B atau golongan 9 ya. Nah, kalau misalnya jumlah elektron SD-nya itu 8, berarti dia golongan 8B atau golongan 8 ya. Lihat juga jumlah elektronnya ini. Jadi dia golongan 10 ya. Ya, udah ngerti kalau misalnya nanti di bawah kalian cari nggak ada pula ini yang 4A, yang ada 14 gitu kan, berarti pilihnya 14 gitu. Ya, kemungkinan besar ya dia ada juga keluar soal yang seperti ini, misalnya tadi golongannya menurut udah aturan modern ya, makanya saya sebutkan ya, nanti takut pula saya keluar seperti itu ya, soalnya yang saya ajarkan yang metode lama ya, yaitu yang golongan A dan golongan B. Intinya udah ngerti ya maksudnya ya? Udah ngerti? Iya, Bu. Oke. Nah, unsur golongan 1 ini ya, kita ibaratkan unsur golongan 1 itu kan ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, ada Fr ya di bawahnya ya. Nah, M ini maksudnya adalah unsur golongan 1. Boleh itu Li, boleh Na, boleh apa, intinya golongan 1. Nah, dia itu lebih mudah membentuk ion positif 1. Kalau dia membentuk ion positif 1, berarti dia melepaskan 1 elektron. Selain itu, golongan dari 1A ini ya, atau golongan 1 ya, dia kalau di dalam air ya akan membentuk basa ya, atau di sini misalnya Li ya, misal M ini adalah Li. Kalau misalnya produknya apa berarti sini? LiOH ya, dan menghasilkan H2 gas. H2 gas ini gelembung. Berarti nanti logam Li kalian taruh di dalam air ya. Nanti ada gelembung-gelembung. Tapi jangan Na kalian taruh dalam air ya. Gelembungnya udah kayak ledakan ya. Kan pernah nggak lihat Na dijatuhkan ke dalam air? Ya, nanti kalian bawa Na kan, taruhlah ke dalam air. Nah, itu gasnya lebih besar dia, lebih banyak gasnya. Nanti meletus jadinya ya. Nah, kalau golongan 1 dengan oksigen, nah misal golongan satunya K. Nah, jadi apa nih produknya berarti? K apa ini? H2O. Oh ya. Nah, itu sifat dari maksudnya sifat secara umum dari golongan 1 ya. Nah, bagaimana dengan golongan 2 ya? Golongan 2 itu atau golongan 2A ya. 2A itu kan golongan 2 juga ya, golongan 2. Nah, kalau misalnya dia mau membentuk ion, dia cenderung membentuk kation ya. Kationnya juga yaitu 2+ biasanya ya. Kalau dia membentuk kation 2+ berarti dia menghasilkan atau melepaskan 2 elektron. Nah, khusus untuk Be ya. Be di dalam air dia tidak bereaksi ya. Kan memang banyak nih atom di dalam 2A ini atau golongan 2 ini. Tapi kalau dalam air dia tidak bereaksi. Nah, bagaimana dengan Mg dalam air? Kalau Mg dalam air akan menghasilkan MgOH 2 kali tambah gas ya. Nah, itu berlaku juga untuk selain Be yang lainnya, misal Ca, Sr atau Ba ya, sama seperti Mg di atas ya. Menghasilkan gas juga dia. Selain itu dia menghasilkan basa ya. Nah, unsur 3A. Nah, 3A ini kalau kita bilang golongan berapa juga nih? Kalau 3A? 3A golongan berapa? Berapa? 3 per? 13. Oke, golongan 13 atau golongan 3A ya. Nah, dia dengan oksigen ya akan menghasilkan Al2O3. Berarti dia bisa bereaksi dengan oksigen. Nah, kalau Al bereaksi dengan H+, nah kalau saya bilang H+, berarti bereaksi dengan apa dia? Asam ya. Nah, berarti golongan 3 ini mudah bereaksi dengan asam ya. Dia membentuk apa? Kation. Nah, kalau kita mau mengkationkan golongan 3A, kita pakai asam ya. Nah, nanti menghasilkan gelembung gas juga. Gelembung gasnya dari H2 ya. Nah, unsur
Golongan 4A, berarti ini golongan apa nih? 4A? 14. Ya. Oke. Nah, golongan 4A di dalam asam juga bisa membentuk kation ya. Kalau kalian mau mengkationkan golongan 4A berarti pakai asam ya. Nah, asamnya itu jangan asam lemah ya, asam kuat ya. Bagaimana untuk golongan 5A? 5A golongan selain 5A? 15 ya. Golongan 15 gimana? Nah, golongan 15 ini harus membentuk senyawa dulu ya. Nah, kalau dia membentuk senyawa dalam air akan menghasilkan HNO3 kalau misalnya untuk nitrogen. Nah, kalau dalam bentuk senyawa fosfor ya dalam air akan menghasilkan H3PO4. Kesimpulannya gimana berarti? Senyawa yang mengandung golongan A jika di dalam air menghasilkan senyawa dalam golongan senyawa yang mengandung unsur atau atom 5A yang dalam bentuk senyawanya itu mengandung oksigen ya. Di dalam air akan menghasilkan apa berarti ini? Ini apa nih HNO3 sama HPO4 ini? Asam. Asam ya. Membentuk asam ya. Berarti dia unsur golongan 5 yang bergabung dengan oksigen membentuk senyawa jika di dalam air akan membentuk asam ya. Nah, golongan 6A. 6A berarti golongan 16 ya. Nah, ini sama juga berarti golongan 6A ya yang bergabung dengan oksigen dalam senyawanya dan fase gas dalam air menghasilkan asam juga. 7A gimana? 7A 7A golongan 17 ya. Nah, kalau 7A dia bisa apa nih membentuk anion ya. Nah, 7A dengan fase gas ya. Tapi dia ini 7A ini apa nih kalau 2 kali berarti? Misalnya F apa nih? F2 ya. Nah, berarti ini dia berdiri sendiri atau diatomik? Diatomik ya. Kan F2 diatomik kan? Nah, dia harus dalam bentuk diatomik kalau ditambah dengan H2 ya akan menghasilkan berarti kalau dia F2 berarti menjadi 2 apa? H2. Nah, tuh sifat dari golongan 7A. Nah, golongan 8A, golongan apa dia? 18. Ini apa dia bilang? NS dan subkulit NP terisi sempurna. Memiliki energi ionisasi tertinggi dari seluruh unsur ya. Berarti dia kalau energi ionisasi tinggi apa tadi? Susah membentuk Reaksi. ya, membentuk apa ya? Anion. Anion. Energi ionisasi. Anion. Iya. Ya, jangan lupa itu ya. Nah, tidak menunjukkan kecenderungan untuk menerima ekstra elektron. Nah, berarti dia susah membentuk. Nah, ini baru nih. Susah Untuk berarti kalau yang ini kan dia bilang energi ionisasi, berarti ini afinitas elektronnya kecil ya. EA-nya kecil ya. Nah, kenapa? Karena dia ini apa? Sudah stabil ya. Oke, mungkin untuk hari ini itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Nanti ya. Tanya terus. PPT-nya bisa di-share, Bu. Kita kok nggak sampai jam 12 ini ya? Memang kemarin sisanya sedikit lagi ya. Kalian tutor ya? Kalian tutor, ada tutor sekali lagi kalian. Oke, maksudnya sebelum UTS ya, bukan setelah UTS ada juga tutor 5 pertemuan ya. Nah, itu mungkin nanti ada pembahasan soal ya. Nah, ini gimana ya? PPT ini bagikan lagi ya berarti ya. Oke. Nah, kalian udah ikut kuis? Jangan nggak ikut kuis nanti. Kuis yang mana, Bu? Kuisnya kan Kuis yang baru. kuisnya
Kuis baru belum, Bu. Oke, Bu, yang nanti terakhir itu KKM-nya 80 ya, Bu? KKM, nilai terendahnya 80. Waduh. Ya, kerjain aja lah. Kalau kuis itu Jangan sebisanya, Bu, ya. iya, tapi belajar, jangan nggak belajar ya. Tapi intinya jangan nggak ngerjain kuis ya. Kalau nggak ngerjain kuis saya kurangi nilainya itu. Kalau kuis itu masih bisa saya yang handle ya. Intinya kerjain kuis ya. Kuisnya dibuka kan berapa kesempatan? 3 kali kesempatan ya. 3 kali, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Kali, Bu. Nah, biasanya nanti kadang-kadang tiba-tiba dibuka lagi. Tapi kalau menghindari ketiba-tibaan ini kan takut nggak dibuka lagi kan nggak ada nilai kalian kuis 1 misalnya kan. Nah, itu gawat tuh. Pengurangan nilainya lebih lebih ini ya, lebih ekstrim. Yang penting ikut kuis aja ya. Ikut kuis, belajar dulu ikut kuis gitu ya. Terus ini kalian itu kan harus tes dulu. Bisa nggak masuk kuliah ITERA ya. Jadi kalian harus mengingat password ya. Password sama username kalian ya. Itu nanti di CBT pakai password sama username kuliah ITERA. Nah, supaya untuk menjaga-jaga kalian catat terus dari sekarang daripada kalian lupa ya. Nanti terus bawa lagi kartu pengenal. Selain itu bawa kalkulator ya. Jangan ketahuan mencontek atau bawa kopekan. Kalau ketahuan itu langsung dicatat di BAP, dinolkan di CBT-nya terus langsung. Karena kalau ujian itu bukan saya yang handle, itu PJ-nya ya, PJ Kidas. Nah, itu langsung 0 dia itu kalau ketahuan mencontek. Nah, jangan kalian gunakan media ini ya, internet lain ya, itu dicek juga di komputernya. Nah, dulu dikirain nggak dicek ya, dicek ya. Itu kan kadang-kadang kalian kan nanti buka pula media komputer media website lain gitu kan. Nah, lihat historinya ya. Soalnya ada TIK-nya juga di situ. Nah, ada juga tuh yang nakal ya di kuliah ITERA itu kalian kira nggak bisa ngechat ya. Ada ngechat kawannya dari situ dia. Nah, itu ketahuan juga dia. Karena memang ada pengawas TIK-nya juga ya. Canggih kali memang anak zaman sekarang ya. Kemarin banyak ketahuan itu mencontek dari chat kuliah ITERA. Ya. Intinya kalau nilainya misalnya dapatnya belajar. Kalian dengar nggak belajar itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Intinya jangan curang aja. Kalau udah curang udahlah 0 tuh nilainya. Itu nggak ada Iya, lagi. Bu. Alhamdulillah. Banyak Tabel periodiknya gimana, Bu? Boleh di bawah? Pokoknya alhamdulillah, Bu. tabel periodik itu nggak boleh dibawa. Biasanya dikasih clue ya. Kayak misalnya saya kan buat soal nih. Saya taruh nomor atom di situ. Jadi kalian harus hafal diagram hujan. Yang itu loh, yang aturan Aufbau sama Hun. Kan ada. Iya, Bu. Nah, biasanya saya taruhnya nomor atom di situ. Atau kalau yang konfigurasi elektronnya duluan kan, berarti kan yang opsi-opsinya kan ada tuh atom-atomnya. Nah, atom normalnya itu saya buat ininya, nomor atomnya. Misal di konfigurasi berikut adalah milik ion apa di bawahnya ya kan. Misal ada ion Ar, berarti nanti saya taruhnya bantuan gitu. Ar itu nomor atomnya 13 gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, semoga dosen-dosen lain juga seperti itu, tapi sepertinya semua seperti itu sih. Amin. Tapi kalau yang misalnya oksigen, hidrogen, karbon itu kan bisa lah kalian ini ya. Kan airnya kan tahu juga kalian ya. Kalau air itu nanti palingan ke mana itu? Ke stoikiometri ya. Kan air stoikiometri mana ada di bilog. Ya. Oke, ada mau ditanyakan lagi? Sebelum kalian UTS nanti. Nggak ada? Kan Belajar ya? mau nanya Bu. Oh, Kan itu CBT, tapi ada esainya Bu. Esainya itu di kertas atau di CBT juga Bu? di biasanya kayak gini, kan nanti ada soal tuh di CBT-nya itu dikasih ini kayak form kosong gitu loh. Oh. Isi. Tapi kalian cari di ininya,
cari-carinya di kertas buram. Nanti kan udah dapat tuh nilainya. Udah nilainya kalian taruh ke situ. Oh, berarti nilainya aja ya, Bu? Ya, kemarin dulu seperti itu ya. Semoga seperti itu lagi ya kan. Kalian kan nebak-nebak kan jawabannya kan? Enggak lah, Bu. Iya, bilang aja terus. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Intinya saya nggak mau ya anak-anak saya ini ketahuan nyontek ya. Aduh, bahaya itu. Malu kita. Amit-amit. Baik, Bu. Ya, Amit. Iya. Jangan lupa ya, alhamdulillah. pokoknya sebelum masuk CBT itu kalian keluar dulu dari aplikasi kuliah ITERA kalian, baik dari HP maupun dari PC kalian, karena nanti nggak bisa pula dibuka di CBT ya. Itu jangan lupa juga tuh. Logout maksudnya. Catat terus username dan passwordnya ya, jangan lupa. Itu nanti kalau orang udah siap ujian, kalian belum siap ujian. Tinggal 1 menit lagi kalian ujian. Mau kalian kan kayak gitu kan? Enggak kan? Oke, ada masih yang mau ditanyakan? Aman? Kan udah saya kasih kisi-kisinya kan? Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, nggak ada ya? Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu duit nilainya nanti nggak pakai sama-sama admin.